Perkenalkan, nama saya Tujuh Sudrajat ya. Alhamdulillah saya dipercaya dan beri mandat amanah oleh masyarakat berarti menjadi kepala desa untuk di periode kedua, sekarang udah 2 periode. Desa Sakarta Timur itu desa paling tua di antara sekitarnya. Dulunya di sini tuh satu, banyak orang sakti, keduanya terkenal juga masalah santetnya. Di Sakarta Timur waktu babarit itu golewang, yang golewang lah kalau di sini mah, itu tuh menjelang maghrib barang lah. Jadi kalau lagi acara golewang ada orang lewat di depannya maupun di jalan, sekalipun acara ada di desa, di depan balai desa, lewat di jalan aja langsung stres. Ini teh gini ya, Bapak, mohon maaf, kenapa dari tadi Bapak pegang-pegang leher gitu? Apakah ada yang mengganggu atau kenapa, Pak? bukannya mengganggu. Jadi gini, setiap saya membicarakan hal-hal gaib ataupun karhun, itu semua ini merinding sampai ke kaki, merinding. Semua badan tuh merinding, semua ini kelihatan. Jadi tanda kehadiran. Oh, ya. Itu kan Pak, saya lihat benda pusakanya banyak banget. Nah, itu gaib yang datang, kodam, jin itu berarti jumlahnya banyak itu. Atau berapa, Pak, yang hadir? Kalau alam ya, kalau percaya, kalau masalah hodam itu, kalau yang datang itu ribuan. Keris yang Bapak pegang itu namanya keris apa, Pak? Ini keris Naga Puspa, punyanya Kuncen Gunung Aji Subang. Kalau zaman dulu untuk peperangan, nanti juga ini di suatu saat, nggak tahu perang dunia ketiga atau gimana, yang mana akan menggunakan pusaka-pusaka lagi. Nah kan nanti udah disampaikan, masa sekarang istilahnya rudal sekali itu udah nggak berfungsi, ya ini yang akan berfungsi nanti. Alhamdulillah teman-teman semua, kami dari Kreator Sakti alhamdulillah bisa berkunjung ke rumah Bapak Kepala Desa yang di salah satu desa di Kabupaten Kuningan dan di Kecamatan Dharma, Desa Sakerta Timur. Nah, yang membawa kami ke sini karena kami mendapatkan informasi yang sangat unik sekali, yang sangat fenomenal sekali. Karena kenapa ini ada Bapak Kepala Desa ini mempunyai benda-benda pusaka dan barang-barang antik asli gitu ya. Menurut kabar sih ini diberikan dari berbagai orang yang bisa dikatakan sakti, bahkan diambil dari lokasi-lokasi yang dianggap keramat atau yang dikeramatkan begitu. Nah, kami di sini datang bersama Bapak Kesra dari Desa Sukarasa. Nah, nanti untuk informasi lebih lengkapnya tentang benda-benda pusaka, apa dari mana dapatnya, kemudian apa yang paling sakti bisa dikatakan, akan dipandu oleh Bapak Kesra. Nah, saya perkenalkan dulu ya, yang pertama ini Bapak Kesra punya channel YouTube juga. Nama channel YouTube-nya apa, Pak? Nuryaman Channel. Bapak Nuryaman. Dan ini yang luar biasa sekali, Bapak Kepala Desa dengan Bapak Cucu Sudrajat. Juju Sudrajat. Cucu Sudrajat ya, Kepala Desa Sakerta Timur. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, untuk tanya jawabnya nanti akan dipandu oleh Bapak Kesra. Dipersilahkan Pak Kesra. Terima kasih ya. Jadi ini awal perkenalan kita ya. Iya. Yang selanjutnya lebih baiknya Pak Sulu menceritakan kondisi kita seperti apa. Karena kebetulan antik ini Pak, kondisi desanya antik banget gitu. Coba Pak seperti apa kondisi desa yang Pak pimpin sampai sekarang, terus lagi alhamdulillah ini banyak keantikan, ada barang-barang pusaka gitu ya. Yang kebetulan tadi sudah diawali sama Bang Nasar dari Kreator Sakti. Seperti apa? Coba Pak diungkap. Jadi Sejarah desanya dulu seperti apa Pak?
Perkenalkan, nama saya Tutu Sudrajat ya. Alhamdulillah saya dipercaya dan beri mandat amanah oleh masyarakat, berarti menjadi kepala desa untuk di periode kedua, sekarang udah 2 periode. Eh, saya bedah dulu tentang Sakerta Timur ya. Sakerta Timur itu sebenarnya ya desa, boleh dikata desa paling tua di antara desa-desa sekitarnya, termasuk Sagesra, Sukarasa, Cager, terus Kartayuga, Sakerta Barat sekarang ya, dari Jagara. Itu dulunya pusat pemerintahan itu di Sakerta Timur. Jadi boleh dikata desa Sakerta Timur itu desa paling tua di antara sekitarnya. Dan kenapa di sini banyak juga situs-situs yang udah saya identifikasi, itu ada 23 situs, termasuk cagar budaya ya peninggalan, yang salah satunya ada 8 makam keramat yang di sini. Ya dulu, jadi zaman dulu itu katanya sih Sakerta Timur itu seperti kerajaan yang dipimpin oleh Mbah Buyut Jago Singgadiparana, yang sekarang terkenal jadi Mbah Bu Jago, karena jago katanya. Di sini Sakti. sakti lah, perannya sakti Mbah Bu Jago. Dan kebetulan itu yang saya tahu, katanya itu juga walau alam ya. Walau alam saya juga mendapat pemberitahuan itu dari yang goib lah. Yang mana dulu di sini ada raja yang namanya Raden Senopati Ginting. Itu rajanya di Sakerta. Itu Sakerta dulu mah, bukan Sakerta Timur. Dulu namanya Sakerta. Sakerta Timur itu Sakerta udah aja berarti. Sakerta dulu mah. Jadi udah dipecah sama Sakerta Barat. Tuh ya. Terus adinya ada Raden Senopati Suyung yang kebetulan sekarang ada di Muncul di Ciraten, di Birit Desa ya, di Hulu Daya, di Birit Daya. Terus sebagai penasehatnya yaitu Eyang Raden Surya Mangkunegaran. Itu adanya di Nganceng. Dan kebetulan sebetulnya Paku Mbah Buyut Jago Singgadiparana itu boleh dikata adalah panglimanya. Makanya beliau boleh dikata jago. Salah satunya kenapa yang saya tahu ceritanya disebut jago. Jadi pernah ada banteng, kalau nggak salah banteng turun dari Geger Halang dari Gunung Ciremai, itu dikepung oleh beberapa desa di wilayah sekitar Geger Halang, itu nggak bisa ketangkap ya. Alhamdulillah sama Mbah Buyut Jago itu bisa ditangkap, dan kebetulan sebagai cendera matanya lah, ada antara dalam itu rahangnya ada. Nah, badak, bukan itu badak ya. Berarti ada. masih ada di sini. Iya, rahang. Nah, itu saya juga dapatkan dari warisnya. Nah, dari keturunannya yaitu. Terus ada lagi katanya yang silsilahnya Mbah Buyut Jago pernah ditantang juga oleh kerajaan Telaga Manggung Telaga. Ya, itu diajak duel di alun-alun Talaga. Yang mana sekarang alun-alun Talaga rada miring ke sebelah barat. Itu 1 kali hentakan Mbah Buyut Jago katanya. Seperti itu. Itu yang tahu. Jadi disebut jagonya. Dan kebetulan karomahnya jadi gini ya. Untuk Mbah Buyut Jago itu katanya kalau yang diarah ke sana itu karomahnya untuk kedudukan, pangkat, dan kedijayaan. Itu yang Mbah Buyut Jago. Dan yang lain-lainnya situs itu nanti udah saya juga pernah dibedah di YouTube juga ada, pernah YouTuber datang itu udah dibedah satu persatu. Nah, Sakerta Timur itu jadi gini ya, dulunya di sini tuh satu, banyak orang sakti, keduanya terkenal juga masalah santetnya. Kalau ada yang tahu ilmu metafisika atau kebatinan, untuk wilayah Sakerta Timur di sini, kalau dari mulai Patung Macan ke sana, katanya sih lamun kebon mah terus juga kebon salak cucuk unggul. Ya, makanya terkenal. Pernah di sini ada 2 orang dukun santet yang udah terus kelasnya, pokoknya udah matinya juga, udah mati, udah digebukin, udah dicurang, pokoknya udah ibu-ibu itu, nenek-nenek. Nah, ya
matinya juga udah sama satu desa itu, satu orang. Kalau yang satunya mah biasa. Nah, makanya terkenal juga. Jadi boleh dikata ini mah desa desa setengah gaib. Iya. Jadi lebih kental. Karena di situ juga jadi gini, kenapa masih ada acara babarit lebih kental dengan hal-hal mistik di sini. Mas. Itu rutin ya Pak tiap tahun. Iya, ada babarit tiap tahun. Itu ada sebagai bukti apa namanya penghormatan lah, ingat para karuhun. Nah, dulu mah jadi kalau di Jakarta Timur waktu babarit itu golewang lah kalau di sini mah itu tuh menjelang maghrib barang rep lah. Jadi kalau lagi acara golewang ada orang lewat di depannya maupun di jalan, sekalipun acara ada di desa, di depan balai desa, lewat di jalan aja langsung stres. Boleh malu berstres ya. Dulu mah langsung stres, jadi nggak boleh ada yang lewat. Sangat sakral sekali. Jadi harusnya gimana Pak? Harusnya biar nggak stres gimana? Ya jangan lewat. Jadi kalau ada yang lagi acara sakral golewang yang menyanyikan 7 lagu itu nggak boleh ada yang lewat ke depannya tuh. Tapi kalau mengikuti gimana? Enggak, kalau mau gitu mah nggak apa-apa. Nah, jadi ini, itu teh ke sana-sananya. Terus dilaksanakannya itu babarit di bulan Jumadil Akhir. Kalau telat sampai Rajab, kadang-kadang ada salah satu warga yang hilang. Lamun cek orang ini mah kelong wewe lah. Banyak di sini udah korban, dulu mah banyak korban kelong wewe yang stres. Itulah sakralnya desa Sakrata Timur. Jadi di sekitarnya itu pokoknya banyak tempat-tempat yang keramat, banyak tempat-tempat yang angker. Nah, kenapa? Karena dulu di sini tuh adat dan budaya sampai sekarang yang nempel itu istilahnya masih adat kehindu-hinduan. Karena pertama di sini yang pertama itu agama Hindu dan bergerak oleh Abah Haji Lugani itu penyebaran Islam dari Cirebon. Kebetulan ada situsnya juga di sana pas penyebaran Islam yang sekarang alhamdulillah jadi udah berubah, tapi sedikit adat yang masih bertahan sampai sekarang, adat-adat yang dulu seperti Hindu ya itu kan babarit juga hampir gaya seperti Hindu. Kalau dulu mah setiap mau babarit lama itu mah nyungsung lah, kalau di sini mah nyungsung, setiap blok setiap pohon besar itu dikasih. Kalau sekarang enggak, jadi yang diangkat itu estetikanya dulu. Terus kalau mau panen di sini ada juga acara adat. Kebetulan di sana ada makom yang pertama nanam padi di daerah Sawah Karang, daerah wisata. Yang sekarang jadi wisata masih ada makamnya 2, itu suami istri, Ibu Muska, Bapak Muska. Jadi setiap yang mau panen mesti istilahnya ziarah dulu ke sana. Dulu, sekarang udah hilang. Dan kalau pas musim hama tikus pernah ada. Jadi dulu mah sering ada upacara penangkapan tikus yang intinya tuh katanya mah jadi nangkap rajanya dan ratu. Jadi warga ada sehari sebelumnya itu warga turun semua pas habis panen ke sawah nangkepin tikus, nanti katanya yang ditangkapnya itu raja dan ratu dianterin ke Batu Korsi dengan diiringi gamelan, didandani laki-laki dandani raja dan permaisuri. Jadi diiringi gamelan dulu. Sampai sekarang udah pernah saya angkat itu estetikanya di acara babarit desa. Itu hanya untuk dipertontonkan. Berarti ritualnya sudah nggak ada sekarang Pak? Ritualnya sekarang udah terkikis oleh zaman, jadi ritualnya sekarang udah hilang. Tinggal yang nyisa itu babaritnya aja. Tuh. Terus tentang Sakerta gini ya, Sakerta itu berasal dari Sang Hyang Kirita. Dulu ada yang Resi yang jago yang menghilang itu disebut Sang Hyang Kirita. Jadi bahasa dengan nama desa Sakerta itu dari Sang Hyang Kirita. Jadi sekarang ada di Sang Hyang itu menghilang. Jadi si resi yang penyebar Islam itu menghilang aja. Jadi Sakerta itu bahasanya. Kenapa? Jadi saya juga kasih nama kantor balai desa. Itu di balai desa. Ya, Sang Kirita. Jadi asal Sang Hyang Kirita. Jadi saya angkat lagi. Itu untuk sejarah desa sepintas lah. Karena kalau dibedah sangat banyak sih. Sangat banyak sekali tentang desa Sakerta Timur. Intinya jadi Sakerta Timur itu boleh dikata desa paling tua, dan ini uratnya, walau alam ya, uratnya
katanya kalau di sini tuh hulunya Cirebon, nyambungnya juga ke Bali. Jadi kenapa saya ambil Saung Karuhun konsep Sunda Bali. Jadi kasarnya gini lah, karena adat-adat Bali itu, adat istiadat Bali sama dengan Sunda. Jadi nanti mah, kenapa saya ambil konsep Sunda Bali, jadi dibalik ke Sunda. Suatu saat apa namanya adat budaya itu kan Sunda yang akan muncul gitu. Dan kebetulan sekarang juga Paku pakai adat Sunda nih. Adat Sunda. Jadi pas Nih kebesaran.